hilangnya pelanggan, kerusakan pada sebuah organisasi di dalamnya. Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari bagaimana komunikasi bisnis yang benar. Slide next. Nah, yang pertama ini ada pengetahuan mengenai komunikasi. Nah, pertama kita bahas dulu pengertiannya. Komunikasi bisnis ini adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan yang dilakukan dalam lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang artinya, komunikasi bukan hanya soal bicara, tetapi bagaimana pesan yang kita sampaikan benar-benar dipahami oleh orang lain. Misalnya, seorang manajer memberikan instruksi kepada karyawannya. Nah, kalau misal instruksi tidak jelas, hasil pekerjaannya bisa berbeda apa yang diharapkan. Selain itu, komunikasi bisnis juga berfungsi untuk mengkoordinasikan pekerjaan, memotivasi karyawan, pembangunan hubungan baik. Selain itu, komunikasi bisnis berfungsi untuk mengkoordinasikan pekerjaan, motivasi karyawan, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan maupun stakeholder. Di era digital seperti sekarang, komunikasi bisnis menjadi semakin penting karena tidak berkonsumsi dengan siapa saja tanpa batas dan jarak waktu. Setelah mengetahui pentingnya, sekarang kita melihat sebenarnya apa sih tujuan dari komunikasi bisnis itu. Nah, pada selanjutnya kita membahas tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menginformasikan, yaitu memberikan informasi. Nah, pada slide selanjutnya yaitu adalah proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari pengiriman, yaitu orang yang memiliki informasi, kemudian informasi tersebut diubah menjadi pesan. Pesan tersebut kemudian dikirim melalui media, misalnya secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya telepon, email, atau WhatsApp. Setelah itu pesan diterima oleh penerima. Jika penerima itu memahami pesan, maka ia akan memberikan feedback atau umpan balik. Namun dalam proses ini biasanya muncul noise atau gangguan. Gangguan tersebut misalnya sinyalnya hilang pada saat Zoom, suara yang bising, dan bahasa asing yang sulit dipahami. Nah, jadi komunikasi dikatakan berhasil apabila pesan yang diterima sama dengan pesan yang dimaksud oleh pengirimnya. Next, slide selanjutnya saya akan membahas beberapa jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata baik secara lisan atau tertulis. Misalnya, yang secara langsung itu ada presentasi atau rapat. Terus yang tertulis itu contohnya ada email atau surat. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini justru sering lebih berpengaruh. Contohnya ekspresi wajah, eye contact, bahasa tubuh, dan nada suara. Yang ketiga ini ada komunikasi formal, yaitu komunikasi mengikuti struktur organisasi, misalnya dari atasan ke bawahan. Sedangkan yang keempat, komunikasi informal lebih santai, seperti saat istirahat atau berbincang dengan rekan kerjanya. Semua jenis komunikasi ini saling melengkapi dalam dunia kerja. Berikutnya adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini terjadi di dalam perusahaan. Misalnya, atasan memberikan instruksi kepada bawahan, memberikan laporan kepada atasan, atau koordinasi antara divisi. Sedangkan informasi eksternal itu dilakukan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya berkomunikasi dengan pelanggan, investor, media, maupun pemasok. Nah, misalnya saat perusahaan mengeluarkan produk baru, tim pemasaran
tetapi juga harus jelas, etis, dan profesional. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah bisnis bukan hanya ditentukan oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh kualitas komunikasinya. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya ya Mbak, bagaimana perusahaan dapat membangun